Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah konsep pembelajaran seni rupa ya. Saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya, khususnya kita akan mencoba untuk memahami apa yang berkaitan dengan konsep pendidikan dan pembelajaran seni ya. Kita akan mulai masuk untuk memahami konsep pendidikan dan pembelajaran seni. Ada dua konsep yang harus kita pahami ya di dalam materi pertama ini ya, yaitu apa itu pembelajaran, apa itu pendidikan ya. Atau saya balik, apa itu pendidikan, apa itu pembelajaran. Samakah dua konsep ini gitu ya? Kalau ini berbeda, ya, mana yang lebih luas antara pendidikan ataukah pembelajaran seni? Ya, mana yang lebih luas antara pendidikan atau pembelajaran? Gitu ya. Nah, ini kita akan perjelas ini di dalam materi di pertemuan kali ini ya. Baik, pendidikan dan pembelajaran ini adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling berkaitan. Yang satu memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yang kedua memiliki ruang lingkup yang lebih sempit ya. Baik, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ada tiga lah ya, saya pikir ada tiga konsep yang selalu akan Anda jumpai gitu ya di dalam praktik-praktik kegiatan pendidikan atau dalam bidang ilmu pendidikan seni rupa yang akan Anda dalami gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentang apa itu konsep pendidikan seni, yang kedua tentang apa itu mata pelajaran seni, ketiga apa itu pembelajaran seni gitu ya. Nah, apa kira-kira yang membedakan ini? Satu, ada istilah pendidikan seni, kedua ada istilah mata pelajaran seni, dan yang ketiga ada istilah pembelajaran seni. Nah, ketiga ini harus saudara bisa bedakan gitu ya. Nah, pertama adalah pendidikan seni. Jadi pendidikan seni adalah sebuah usaha sadar ya, sebuah usaha sadar, sebuah program yang dicapai atau dilakukan untuk mencapai visi-visi atau tujuan-tujuan pendidikan dengan cara-cara tertentu gitu ya, untuk mencapai orientasi pendidikan yang diharapkan. Ya, jadi upaya terprogram gitu ya, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa, oleh sebuah komunitas gitu ya, atau oleh suatu negara. Konsep pendidikan seni ini lebih luas ya. Konsep pendidikan lah secara umum ini lebih luas. Segala upaya macam apa yang terjadi dimanapun itulah kegiatan pendidikan ya, kegiatan pendidikan. Nah, jauh sebelum sekolah ya, dunia sekolah, gedung-gedung sekolah, upaya-upaya persekolahan ini dibangun gitu ya, dalam sejarah peradaban manusia, pendidikan ini sudah ada ya. Pendidikan ini sudah ada jauh sebelum sekolah ini dibangun. Di mana itu berlangsung? Ya di masyarakat, ya di keluarga. Ya, di Indonesia misalnya, saudara-saudara, sebelum sekolah-sekolah formal ini berdiri di wilayah Nusantara pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pendidikan ini sudah ada dan melekat di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, dengan demikian jelas bahwa pendidikan ini memiliki lingkup yang sangat luas. Ya. Jadi segala upaya macam apapun yang dilakukan, yang diusahakan oleh masyarakat atau oleh keluarga untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Inilah pendidikan. Jadi pendidikan sudah muncul ya jauh sebelum sekolah itu berdiri, atau sudah dapat dilaksanakan jauh sebelum sekolah itu berdiri. Nah, dalam pandangan kebudayaan, saudara, pendidikan ini menjadi bagian dari cara, dari pranata untuk mewariskan satu nilai-nilai kebudayaan, ajaran-ajaran kebudayaan, mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ya, karena kebudayaan tidak bisa diwariskan secara genetik.
seperti halnya hal-hal yang bisa diwariskan genetik. Pendidikan tidak bisa. Kebudayaan tidak bisa. Kebudayaan itu harus dibelajarkan, ya. Harus diwariskan dengan cara-cara yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Dan pendidikan adalah caranya, ya. Itu dalam kacamata kebudayaan. Ini pendidikan. Nah, sedangkan apa itu mata pelajaran? Ya, mata pelajaran itu adalah sebuah bidang yang dipelajari. Nah, sebuah nama course yang dipelajari di sebuah institusi pendidikan yang disebut sekolah, ya, sehingga saudara mengenal ada mata pelajaran seni, ya, mata pelajaran seni rupa, seni musik, seni tari, ya, mata pertunjukan, teater, mata pelajaran bahasa, mata pelajaran sastra, mata pelajaran matematika, dan seterusnya. Ya, sebuah konten atau sebuah course, sebuah sajian bidang studi yang diajarkan di sebuah lembaga pendidikan yang dibentuk berdasarkan struktur kurikulum tertentu, gitu ya. Nah, ini mata pelajaran. Ya. Nah, dalam sejarah perkembangan kurikulum kita, mata pelajaran kesenian ini senantiasa berubah-ubah nama, gitu ya. Dulu ada mata pelajaran kesenian, ya, kemudian berubah menjadi mata pelajaran Kertangkes, ya, atau KTK, ya, kesenian dan ada KTK, Kertangkes, ya, kerajinan tangan dan kesenian, ya. KTK, ya. Kemudian berubah menjadi nama mata pelajaran seni budaya, ya. Kemudian ada juga mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, ada mata pelajaran seni budaya dan prakarya, ya, di versi kurikulum 2004 dan 2006, ya. Nah, sedangkan di kurikulum 2013 bernama mata pelajaran seni budaya. Tidak menutup kemungkinan mata pelajaran ini akan berubah lagi, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan struktur kurikulum yang dibentuk, ya, oleh departemen terkait, oleh dinas terkait, oleh kementerian terkait. Mungkin saja akan terpecah menjadi mata pelajaran seni rupa sendiri, mata pelajaran seni musik sendiri, mata pelajaran tari sendiri, gitu ya. Nah, tapi saat ini nama mata pelajarannya menjadi satu, mata pelajaran seni budaya. Di dalamnya termuat konten seni rupaan, musik, tari, dan teater. Nah, ini nama mata pelajaran. Sesuatu yang diajarkan sebagai bagian dari konten atau isi dalam suatu kurikulum. Nah, ini mata pelajaran. Kemudian ada juga istilah lain yang akan saudara dengar, yaitu istilah pembelajaran. Pembelajaran menunjukkan aktivitas yang operasional. Ya, kalau dalam versi kurikulum itu applied kurikulum, pelaksanaan kurikulum, ya, yaitu sebuah aktivitas belajar dan mengajar, itulah pembelajaran. Ya, yang umumnya terjadi di dalam sebuah lingkup pendidikan formal. Jadi, istilah pembelajaran ini paling dikenal, istilah yang lazim dipakai untuk kegiatan persekolahan, ya. Istilah pembelajaran, istilah belajar mengajar. Ini paling lazim. Sekalipun istilah ini bisa kita pakai di dalam kegiatan belajar di luar sekolah, ya. Mungkin di masyarakat, di keluarga, ya. Tapi istilah pembelajaran ini atau instruction, kalau kita versi Inggriskan, ya, itu dalam konteks terjadi di kehidupan persekolahan, ya. Ya, terdiri atas istilah mengajar dan istilah pembelajaran. Baik, akan kita kupas lebih jauh istilah pembelajaran ini pada topik ketiga, ya, yaitu tentang konsep belajar dan pembelajaran. Saudara, ini adalah 3 istilah yang harus saudara pahami dan petakan. Kita akan masuk dulu kita akan kupas di tatap muka kali ini tentang pendidikan seni. Oke. Saudara, ada sebuah jargon, jargon yang selama ini diyakini oleh para pelaku, oleh para peneliti, oleh para akademisi di bidang pendidikan seni, yaitu art should be the basis of education. Art should be the basis of education. Seni harus menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan pendidikan. Ya, diungkapkan oleh Plato, yang dikutip oleh Herbert Reed dalam buku yang sangat terkenal,
itu buku Education Through Art, buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Herbert Reed tahun 1970, yang sampai saat ini masih diikuti. Ya, apa maksudnya art should be the basis of education? Para pelaksana, para pendukung, atau para akademisi di bidang pendidikan seni itu meyakini bahwa pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan secara manusiawi bila tidak didasari oleh kesenian, sebagai dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Ini yang selalu menjadi cikal bakal dirujuknya istilah pendidikan seni. Istilah pendidikan seni adalah usaha apapun di dalam pendidikan yang menggunakan seni sebagai sarananya. Inilah pendidikan seni. Jadi, pendidikan seni adalah segala upaya apapun dengan menggunakan seni sebagai sarananya. Nah, konsep ini agak lain, berbeda dengan istilah mata pelajaran seni yang memang sengaja belajar seni untuk seni, dan juga istilah pembelajaran seni, aktivitas belajar dan mengajar dengan konten yang dipelajari adalah kesenian. Sedangkan pendidikan seni istilah yang lebih umum, lebih makro, yang merujuk pada pemahaman segala upaya pendidikan apapun yang menggunakan seni sebagai sarananya. Itulah pendidikan. Satu contoh begini, saudara. Kegiatan, ada kegiatan di sekolah misalnya, seorang guru mengajar dengan materi melukis, dengan sasaran siswa, aktivitas belajar melukis dengan sasaran siswa yang terjadi di sebuah sekolah. Itulah kegiatan pembelajaran seni, di dalam sebuah mata pelajaran seni, seni rupa khususnya, itu pembelajaran seni. Sudah pasti itu pendidikan seni, Contoh kedua adalah sebuah aktivitas di sekolah prasekolah, di sekolah di PAUD atau di TK, belajar menghitung, tetapi dengan bernyanyi, 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau belajar menjumlahan itu dengan mengkombinasikan gambar-gambar, atau belajar motorik itu dengan bermain plastisin, membentuk sebuah karya. Baik, itu tetaplah pendidikan seni, walaupun bukan bernama mata pelajaran seni. Sekalipun belajar menghitung, tetapi bila dengan seni sebagai sarananya, itu dapat disebut sebagai pendidikan seni. Jelas ya? Tapi bukan mata pelajaran seni. Sekalipun itu belajar dalam belajar berhitung, belajar kognitif, belajar motorik, tapi menggunakan seni sebagai medianya, itulah pendidikan seni. Jadi cakupannya jauh lebih luas, Yang mungkin bisa terjadi di sekolah, bisa juga terjadi di masyarakat, bisa terjadi di keluarga, Anak-anak belajar mencoret-coret di dinding, mengekspresikan diri, Itu pendidikan seni. Bukan mata pelajaran seni, tapi itu pendidikan seni. Seorang ibu, menanamkan nilai-nilai nilai-nilai kebaikan melalui dongeng, menceritakan dengan suara yang berintonasi yang sangat estetik. Itu pendidikan seni terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu bukan mata pelajaran kesenian seperti di sekolah. Apalagi seorang tua bernyanyi, kepada anaknya diminta untuk bareng bernyanyi sama orang tua, tetapi isinya itu konten-konten kebaikan. Nah, itulah pendidikan seni. Segala upaya pendidikan macam apapun dengan seni sebagai medianya. Kita sebelum masuk ke pembelajaran seni, kita pahami dulu tentang apa itu pendidikan seni. Segala upaya pendidikan apapun yang bisa terjadi di dalam masyarakat, keluarga maupun di sekolah dengan seni sebagai medianya. Di dalam bidang pendidikan itu disebut sebagai pendidikan formal bila itu terjadi di sekolah, pendidikan informal bila terjadi di keluarga, dan non formal bila terjadi atas upaya swadaya masyarakat. Baik, kita lanjut, saudara. Nah, kita masuk ke secara lebih dalam tentang konsep pendidikan seni. Pendidikan seni secara interdisiplin ini merupakan
istilah atau sebut saja konsep yang dibangun dari dua konsep, yaitu konsep pendidikan dan konsep kesenian, bersama-sama menjadi satu konsep pendidikan seni. Ya, atau istilah pendidikan seni ini meliputi pendidikan di satu segi dan meliputi kesenian di segi lain. Jadi bukan semata-mata kesenian, tetapi pendidikan seni. Jadi di aktivitas kesenian itu dipandang sebagai upaya pendidikan atau upaya pendidikan dengan muatan kesenian, gitu ya. Ini pendidikan seni. Sehingga bentuknya itu menjadi lebih kompleks, yaitu segala pendidikan apapun, ya, macam apapun, yang penting dengan cara-cara kesenian atau dengan sarana kesenian sebagai medianya. Inilah pendidikan seni. Sehingga bisa terjadi di sekolah, terjadi di masyarakat, terjadi di keluarga. Ini tempatnya, bisa di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Gitu ya. Tadi sekilas saya contohkan, nanti saudara ada kegiatan untuk bisa merumuskan pengertian atau deskripsi yang lebih detail dan juga contoh-contohnya yang lebih banyak. Ya. Kemudian kekhasannya, apa kekhasan pendidikan seni dibanding pendidikan yang lain, dibanding pendidikan sains? Yaitu estetik. Jadi memiliki sifat estetik. Tidak ada bidang pendidikan lain selain pendidikan seni yang memiliki sifat estetik, ya. Ya kan, mengedepankan ekspresi keindahan. Jadi pendidikan seni mengajarkan estetika, menyenikan apapun, gitu ya, menyenikan teknologi, menyenikan hubungan sosial, menyenikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat, menyenikan kehidupan peradaban dan seterusnya, ya. Ini sejak dulu sudah ada, ya. Kemudian imajinatif, ya, seni kaya dengan imajinasi. Jadi pendidikan seni, pendidikan yang paling memberi ruang sebanyak-banyaknya terhadap imajinasi peserta didik, ya. Kemudian emosi dan sensitivitas. Pendidikan seni paling banyak memberikan ruang untuk berkembangnya aspek emosi atau sensitivitas peserta didik, ya. Kemudian kekreatifan atau kreatif. Pendidikan seni paling banyak memberikan ruang bagi aktivitas-aktivitas kreatif yang tidak banyak mendapat kesempatan di bidang pendidikan yang lain. Apresiatif. Sifat pendidikan seni itu apresiatif, memberi kesempatan untuk saling menghargai antar individu, ya, melalui kekaryaan, dan juga berimplikasi pada kehidupan sosial nanti. Ini diakomodasi di pendidikan seni. Inilah kekhasan pendidikan seni, ya, saudara, ya, yang mungkin tidak mendapat kesempatan lebih banyak di dalam pendidikan yang lain. Kemudian tujuan, ya, apa tujuannya pendidikan seni? Yaitu menghasilkan keseimbangan antara manusia dan nilai kemanusiaan, ya. Keseimbangan antar kebutuhan-kebutuhan pribadi, ya, dorongan-dorongan pribadi, sensitivitas imajinasi, dan kebutuhan untuk saling menghargai antar manusia, gitu ya. Mengakomodasi kapasitas kekreatifan individu dan juga mengajarkan menghargai keberbedaan kebudayaan. Jadi ada creative capacity dan ada cultural awareness, kesadaran budaya dan juga kapasitas kreatif individu, atau kita sebut sebagai adanya keseimbangan antara manusia dan nilai kemanusiaan melalui kekreativitasan dan kesadaran budaya. Nah, ini tujuan dari pendidikan seni. Sedangkan lingkupnya, ya, bisa dalam segala ekspresi budaya yang mengandung nilai keindahan, simbolis, konservatif, interaktif. Itu pendidikan seni, ya kan? Tidak hanya tentang persekolahan, ya, tetapi di dalam kebudayaan, di dalam lingkup sosial masyarakat, ya, dalam aktivitas-aktivitas yang lain yang luas. Bila itu mengandung ciri melaksanakan upaya apapun pendidikan melalui seni sebagai medianya, itulah pendidikan seni. Oke, bisa dipahami, ya, saudara-saudara. Baik. Nah, ada dalam pendidikan seni, dalam upaya pendidikan apapun, ya, itu kan dirancang, ya. Dirancang bila itu pendidikan dilaksanakan di sekolah, ya, maka dibangunlah sebuah institusi pendidikan. Institusi pendidikan itu dirancang dengan tujuan yang jelas, dengan cara-cara yang jelas, dengan sistematika yang jelas, ya. Diharapkan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.
ya. Ya, sebuah cara-cara, sebuah rel gitu ya, sebuah rancangan untuk menyusun upaya pendidikan itu adalah kurikulum. Gitu kan? Itu adalah kurikulum ya. Kurikulum itu dibuat, dirancang untuk menunjukkan untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Ada tujuan ya. Kalau sudah tujuan ditetapkan, kemudian materi diturunkan, apa yang diajarkan itu materinya, kemudian bagaimana cara mengajarkan itu strateginya, kemudian bagaimana itu diketahui hasilnya itu evaluasi. Nah, saudara-saudara, ada 4 komponen utama di dalam pendidikan, yaitu tujuan atau dalam kurikulum ya, juga ada tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Interaksi antara materi dengan strategi inilah terjadi pembelajaran. Siapa yang menyampaikan materi adalah pengajar, siapa yang menerima materi adalah peserta didik. Mengajar itu guru kalau di sekolah, kemudian siswa itu bila di sekolah. Kemudian ustadz itu di pesantren yang mengajarkan, kemudian pesertanya namanya santri. Apapun istilahnya itu, ketika itu materi itu ditransfer oleh pengajar kepada peserta didik melalui cara-cara tertentu, melalui strategi tertentu, itulah pembelajaran. Jadi pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang sangat operasional, sebuah aktivitas interaksi ya, antara si pengajar atau guru dan peserta didik atau siswa untuk menyampaikan materi ya dengan cara-cara tertentu atau strateginya yang didukung oleh penyediaan lingkungan sehingga menyebabkan individu itu belajar. Jadi pembelajaran itu memastikan adanya interaksi antara guru dengan siswa untuk menyampaikan materi dengan cara tertentu yang dibangun melalui lingkungan yang bisa mengakibatkan siswa itu belajar. Jadi orientasi belajar yang diharapkan di dalam pembelajaran. Bukan seorang guru mengajar, selesai tidak. Tetapi harus dipastikan ketika guru mengajar terjadi lingkungan belajar di dalam kelompok siswa itu. Itulah pembelajaran. Ya. Nah, topik tentang pembelajaran seni akan kita kupas lebih jauh di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya, khususnya di materi ketiga. Baik, saudara. Nah, ada tindak lanjut saudara di dalam kuliah materi pertama ini, ya, saudara diharapkan mendeskripsikan masing-masing pelaksanaan pendidikan seni yang terjadi di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nanti pendidikan seni di sekolah itu seperti apa, Anda deskripsikan panjang lebar. Pendidikan seni di masyarakat itu apa, dideskripsikan panjang lebar. Dan pendidikan seni di keluarga itu apa, dideskripsikan panjang lebar. Kemudian saudara beri contoh kegiatan belajar mengajar untuk 3 lingkup tersebut. Saudara bisa membuat deskripsi secara bebas ya, di Microsoft Word Anda ketik atau dibuat tabel ya, ada 3 tabel juga silahkan, tidak ada format untuk ini. Yang penting saudara deskripsikan tiap-tiap pelaksanaan pendidikan di sekolah, masyarakat, dan keluarga seperti apa, kemudian kegiatan belajar mengajar contohnya seperti apa di 3 lingkup itu ya. Anda submit itu di Elena sebagai bukti kehadiran saudara untuk mata kuliah ini. Oke, dan Komting silahkan jangan lupa memverifikasi presensi online pada hari ini. Baik, demikian yang saya sampaikan untuk materi pertama. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.